Mari kita kembali bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ketika Engkau minta kami mengampuni, karena Engkau sudah mengampuni kami. Sehingga kami memiliki anugerah pengampunan yang berasal dari Engkau. Sehingga anugerah itu memberikan kami kuasa untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni setiap keberadaan kami, Tuhan. Kami memberanikan diri menghadap tahta Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi, menerima kami sebagaimana kami ada. Tapi Engkau juga Allah yang tidak membiarkan kami untuk kami hidup di dalam dosa. Ketika kami bergumul dengan dosa-dosa kami bergumul dengan kesalahan kami dan kesalahan orang lain. Tuhan, kiranya Engkau menaruh belas kasihan kepada anak-anak-Mu ini, Tuhan. Sehingga biarlah kebenaran yang sebentar kami akan dengar, itu sungguh-sungguh membebaskan kami. Kami rindu, Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh, makin hari makin mengenal siapa Engkau. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kepadamu. Itu yang membuat kami juga bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tolong hamba Tuhan yang sebentar nanti akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, pakai segala apa yang dia tahu, yang dia alami. Biarlah ini semua Tuhan menjadi isi hati Tuhan yang hamba perkatakan. Biarlah kalau ada kata-kata yang Tuhan tidak berkenan, kiranya juga Tuhan singkirkan itu terlebih dulu. Supaya hamba boleh dilayakkan oleh Engkau. Setiap kami Tuhan diberikan karunia mendengar. Beri telinga seorang murid yang mau terus-menerus belajar dan diajar. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya bersabdalah, kami mau mendengar. Kami mau taat apa yang kami dengar. Untuk kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur hari ini saya boleh ada di tengah Bapak Ibu dan di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal saat ini. Saat yang kita tahu minggu-minggu terakhir bagaimana jumlah penderita COVID meningkat, ya. Mungkin tiap hari kita dapat WA, ada berita orang meninggal ataupun cari plasma darah, cari obat, cari rumah sakit. Sampai saya menemukan satu kalimat, setiap kita bisa jadi penolong dan punya kesempatan menolong saat-saat seperti ini. Saat-saat seperti ini juga saya tahu tidak mudah karena konflik berarti bertambah. Kalau konflik bertambah, pergumulan juga bertambah. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan terus melingkupi kita. Sehingga di dalam badai seperti apapun, kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak tertidur dan dia tidak terlelap. Saudara, saya mengajak saudara membaca Matius 18, ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, kapan rumah Anda seperti neraka? Karena ketika sebuah rumah diawali dengan kasih, Anda menikah karena Anda saling mengasihi. Anda berjanji untuk setia. Mengasihi apapun kondisinya. Baik senang maupun susah. Baik sakit maupun sehat. Baik kaya maupun miskin. Itulah janji saudara. Waktu kita berjanji mungkin kita tidak terpikir. Seperti apakah kondisi ketika pasangan sangat menjengkelkan. Anak yang mengganggu terus-menerus dan mengecewakan. Kondisi perekonomian yang tidak Anda harapkan. Saudara, kita berada pada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Dan saat kita berjanji, kita tidak terpikir akan hal itu. Jadi dua orang yang menikah karena mengasihi. Namun setelah mengasihi, kenapa ada dua orang yang saling membenci? Saling melukai, saling menyakiti. Ruth Graham, istrinya Billy Graham, pernah berkata demikian. Perkawinan, a Christian marriage, is a union of two forgivers. Pernikahan Kristen adalah kesatuan dari dua orang pengampun. Jadi kalau ada dua orang pengampun, berarti ada dua orang juga yang menyakiti. Karena pengampunan baru terjadi kalau kita disakiti atau kita diampuni ketika kita menyakiti. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ketika rumah tangga kehilangan kasih. Dan siapakah kasih itu adalah Allah sendiri. Maka ketidakhadiran Allah, ketiadaan kasih karunia, itu yang membuat keluarga atau rumah tangga kita seperti neraka. Kalau ada Allah, ada kasih. Dan disitulah surga. Apapun kondisi Anda saat ini.
Karena bukan masalah di luar diri Anda. Tapi justru masalahnya ada di dalam diri kita. Apakah kita mengalami Allah, merasakan kasih karunia Allah, sehingga ada damainya Allah di hati kita. Saudara, tadi kita membaca Matius 18 ini. Di sini dimulai dengan satu pertanyaan daripada Petrus. Berapa kali kalau saya harus mengampuni seseorang, apakah 7 kali cukup? Angka 7, angka sempurna di Alkitab, atau 70 kali 7 kali? Apakah ada di dalam hitungan atau ada di dalam batasan? Berarti kalau lebih dari 490 kali, tidak ada lagi stok maaf. Sering kita mendengar orang begini. Ya bagaimana saya mau mengampuni? Dia terus mengulang-ulang kesalahannya. Begitu lagi, begitu lagi. Ayo, kamu janji. Kamu mau nggak berubah? Kamu janji, kamu mau nggak tidak melakukan lagi? Baru saya mengampuni. Saudara, kalimat-kalimat yang tadi saya lontarkan adalah kalimat yang biasa Anda dengar. Mari kita akan memasuki ini menjadi 3 babak drama. Babak pertama, ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Saudara, angka 10.000 talenta itu kalau dikurs menjadi 60 juta dinar. Berapakah 1 dinar? Yaitu upah harian minimum ya sehari. Itu kalau dijadikan berapa tahun dia bekerja, 200.000 tahun. Saudara, ini perumpamaan. Tentu saja ketika orang berutang 10.000 talenta, entah dia menghabiskan untuk apa. Sehingga kalau dihitung dia sebagai karyawan, upahnya itu untuk selama dia bekerja 200.000 tahun. Sehingga tidak mungkin dia membayar seumur hidupnya sekalipun. Sehingga suami, istri, anak, dan semua yang menjadi miliknya satu keluarga ini akan dijual sebagai budak. Wow, hukuman ini terlalu berat. Sehingga dia sujud menyembah, memohon belas kasihan kepada sang raja. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Dan orang ini dibebaskan, berarti sekaligus dihapuskan semua hutangnya. Lalu babak kedua, orang yang dihapuskan, dibebaskan segala hutangnya, dia bertemu dengan pegawai lain. Temannya yang berhutang 100 dinar. Saudara, kalau disamakan dengan upah kerja 1 hari 1 dinar, maka ini sama dengan 3 bulan bekerja. Tapi hutang yang 100 dinar membuat hamba ini menangkap temannya, mencekik. Waktu temannya memohon belas kasihan, dia menolak. Sehingga dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Saudara, di Alkitab banyak kisah-kisah paradoks. Dan kisah ini termasuk salah satu yang paradoks. Bagaimana mungkin ketika dia dibebaskan hutangnya 10.000 talenta, yang di dalamnya pasti ada hutang temannya yang 100 dinar. Karena dari mana dia punya uang 100 dinar? Pasti dari hutang 10.000 talenta. Kalau dia 10.000 talenta dibebaskan, bagaimana mungkin 100 dinar tidak dibebaskan? Ini anggap saja kalau itu rupiah, 60 juta rupiah kita dikasih free. Tapi hanya 100 rupiah itu kita hitung. Sungguh tidak masuk akal. Babak yang ketiga, apa yang terjadi ketika kawan-kawannya melihat mereka sedih. Dan raja menjadi marah. Mengapa? Karena hamba ini jahat. Dia tidak sadar dirinya sudah menerima anugerah pengampunan dari sang raja.
Dia nggak sadar bahwa harusnya dia dihukum, disiksa, satu keluarga menjadi budak seumur hidup. Dia nggak sadar bahwa pembebasan itu membuat dia juga harusnya membebaskan temannya. Bahwa hutang temannya itu juga ikut dilunaskan oleh sang raja. Jadi saudara, kita ingat di dalam doa Bapa kami. Bagaimana dikatakan, forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, bagaimana kesalahan itu dihitung sebagai hutang. Jadi tidak heran perumpamaan ini melihat ini sebagai hutang. Saudara, orang yang mengingat-ingat kesalahan orang lain, itu seperti Anda mengingat-ingat hutang dia yang tidak pernah lunas. Karena artinya saudara harus menagih hutangnya. Waktu saudara menagih hutang, seperti seolah-olah kesalahan itu nggak boleh terjadi. Saudara nggak menerima bahwa itu salah. Nggak boleh. Nggak seharusnya kamu begitu. Saudara, pengampunan yang kita terima dari Tuhan tidak mungkin terbayar karena terlalu besar. Betul-betul kita tidak layak menerima anugerah itu. Saudara, apakah salib itu? Salib itu ketika manusia yang tidak layak mendapat pengampunan dari Allah yang sesungguhnya tidak wajib. Dia tidak wajib, dia tidak seharusnya memikul kayu salib dan dipaku di atas kayu salib. Harusnya itu tempat kita semua. Sehingga tidak mungkin bisa dibayar oleh hidup kita sekalipun. Karena kita sesungguhnya sudah mati. Jadi saudara, kita tidak mungkin bisa membayar anugerah itu. Dan kita sudah tidak perlu juga, artinya kesalahan kita itu harus kita bayar, artinya kita lunaskan. Karena Tuhan sudah melunaskan itu di kayu salib. Tuhan bilang sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Jadi kita tidak perlu payback. Bayar kembali karena betul-betul sudah dibayar. Akibatnya sebetulnya hutang atau kesalahan orang lain juga ikut lunas terbayar. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Karena tadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang ketika kita sudah menerima pengampunan yang dari Allah, itu yang membuat kita bisa mengampuni orang lain. Karena kita punya stok pengampunan itu. Tuhan sudah berikan pengampunan itu. Dan pengampunan yang kita berikan tidak tergantung seberapa besar kesalahan orang itu. Saudara, apakah karena dia kesalahannya begitu besar, Anda bilang nggak bisa saya ampuni. 7 turunan nggak bisa. Saudara, kesalahan dia kepada saudara masih lebih kecil dibandingkan dosa yang kita lakukan seumur hidup kita. Saudara, di mata Tuhan dosa tetap dosa. Mungkin saudara tidak melakukan dosa yang sama dengan dia. Kalau saudara mengatakan, saya nggak pernah tuh menipu orang, maksudnya menipu di dalam konteks uang. Tapi mungkin saudara menipu ketika saudara tidak jadi diri sendiri. Saudara berpura-pura. Tetap sama kontennya, saudara menipu. Saudara, ketika saudara tidak jujur, tidak tulus, saudara menipu. Memang berbeda. Saudara tidak menipu soal uang. Tapi saudara cheating soal yang lain. Jadi saudara, di mata Tuhan,
Kita sama sebagai manusia yang berdosa. Jadi kita mengampuni bukan berarti syaratnya apakah kesalahannya itu kecil, maka saya ampuni. Bukan soal layak atau tidak layak dia diampuni. Tidak tergantung seberapa besar orang itu berjanji untuk berubah. Lalu saudara bilang, kalau begitu dia akan melakukan lagi dong. Yes. Kita masih manusia hidup di dalam daging. Kita masih bisa berdosa. Sekalipun kita berjanji. Saudara, kita lemah. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kita mudah ingkar janji. Kita tidak punya kekuatan untuk kita hidup kudus. Tapi bersyukur kepada Allah, Dialah yang menguduskan kita, memampukan kita untuk hidup kudus. Secara daging, kita tidak mampu. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menuntut diri kita untuk kita pasti bisa berubah, pasti bisa kudus, bagaimana kita menuntut orang lain? Enggak fair. Mari saudara, tentu saja orang itu diingatkan untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Yang artinya, masa sih mau jatuh berkali-kali dengan sengaja? Kalau mau jatuh dengan sengaja, itu artinya kebodohan. Saudara, tentu saja jatuh itu karena kita kepleset. Karena kita lemah. Kita tahu kita lemah, makanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Pengampunan yang kita berikan hanya tergantung seberapa besar kasih karunia yang kita punya. Seberapa besar pengampunan dari Allah yang kita rasakan. Sehingga anugerah itu akan memampukan kita memiliki kuasa untuk mengampuni orang itu. Saudara, kenapa tadi kita melihat raja itu dengan penuh belas kasihan? Saudara, belas kasihan adalah sebuah action. Bukan hanya sympathy, bukan hanya empathy. Compassion itu menggerakkan hati saudara. Sehingga menggerakkan seluruh yang ada pada saudara untuk melakukan sesuatu. Anda ingat orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga dia menolong orang Yahudi yang hampir mati, sudah sekarat. Dia tidak lihat siapa orang ini. Bagaimana orang ini itulah yang menggerakkan dia memiliki belas kasihan. Jadi saudara, apa itu mengampuni? Sebuah keputusan yang menyakitkan untuk menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ada berapa kata kerja di sini? Menyakitkan, menerima, melukai, membentuk. Saudara, proses pembentukan Tuhan, saudara harus bayangkan itu seperti mengukir. Di dalam mengukir itu pasti ada kikiran, saudara. Dikikir, diamplas. Dibentuk itu berarti ada yang dipotong, ada yang dibuang. Ada bagian-bagian yang saudara harus lepaskan. Tidak enak. Tapi itulah proses pembentukan. Harus terluka. Karena apa? Kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotongnya. Akan dibersihkannya. Supaya berbuah lebat. Jadi saudara, proses menyakitkan ini, Anda harus lihat. Sebagai proses yang diizinkan oleh Tuhan.
Nggak ada sebuah peristiwa tanpa seizin Tuhan. Banyak hal Tuhan mungkin tidak mau itu terjadi. Bagaimana, saudara, pembunuhan massal 6 juta orang Yahudi di Jerman, pasti itu bukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Yang mungkin kita hanya samar-samar tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Tapi taat dan percaya saja bahwa apa yang terjadi di dalam hidup saudara adalah sebuah kisah, adalah sebuah cerita tentang Tuhan. My story is His story. Sejarah hidup kita adalah cerita Allah. Jadi waktu itu ketika kita merasakan sakit, saudara ingat ada tangan Tuhan yang tetap menopang Anda. Ada tangan Tuhan yang memberikan izin kepada Anda. Oleh karena itu, ingat. Lihatlah orang yang menyakiti Anda sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membuat kita rendah hati, untuk membuat kita sabar, karena tidak mungkin kita memiliki kesabaran di tengah-tengah situasi yang sabar. Kalau situasi enak, nyaman, tenang, nggak perlu sabar. Kesabaran dibutuhkan situasi tidak enak. Arti kata sabar itu dalam bahasa Inggris patient. Pasien. Pasien itu penderita. Jadi patient itu pasti berhubungan dengan penderitaan. Jadi kesabaran dibutuhkan. Justru ketika situasi yang kita hadapi itu situasi menderita. Kita mau bebas lepas dari situasi itu. Tapi kita harus tahan, sabar, menanti waktunya Tuhan. Kapan Tuhan bebaskan dari waktu itu? Sama kayak orang sakit, mau cepat-cepat sembuh. Mau cepat-cepat bisa keluar dari situasi itu. Saudara, maukah kita percaya kepada Tuhan? Bahwa sekalipun kita diizinkan dilukai, tetap ini menjadi rancangan Tuhan. Alat yang Tuhan bisa pakai. Jadi pengampunan adalah sebuah keputusan yang dimulai dari saya. Menyadari saya di hadapan Allah, ini orang berdosa yang bisa jatuh. Siapa saya ini? Saya hanya orang berdosa. Yang kedua, menyadari bahwa saya sudah menerima anugerah pengampunan. Kalau saya sadar siapa diri saya yang sudah diampuni, dan saya yang sedang diproses, saudara, maka Tuhan memampukan kita untuk ketika kita sadar, saya orang berdosa, saya juga sudah diampuni, saya juga sedang diproses, dibentuk untuk makin serupa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara bisa terima. Kenapa saudara sulit menerima? Karena saudara menganggapnya, nggak boleh ini terjadi. Nggak seharusnya dia begitu sama saya. Kurang ajar dia. Atau terlalu jahat dia. Sehingga saya tidak bisa mengampuni. Saudara, orientasi kita bukan lagi dia. Begitu saudara mengampuni, orientasinya adalah Anda. Anda sendiri. Maka mengampuni itu adalah keputusan. Dan yang dimulai dengan kata saya. Saya mengampuni. Saya mau mengampuni. Ada sebuah keputusan, sebuah komitmen. Forgiveness is not something we do for other people. We do for ourselves to get well and move on.
Pengampunan tidak semata-mata, saudara, kita lakukan untuk kepentingan orang yang kita ampuni. Tapi waktu saudara mengampuni, itu saudara seperti terbebas. Saudara sembuh, dan saudara bisa move on. Forgive to forget. Bagus ya, ini simple math. To get and to get creates many problems. So just double it, forget and forgive solves many problems. Semudah itukah ketika saudara bisa lupa akan kesalahan orang yang saudara kasihi, orang yang sudah menyakiti Anda, pasti tidak mudah melupakan. Sesuatu yang sangat berkesan itu tersimpan di dalam memori. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Untuk melupakan. Saudara bukan lupa peristiwanya, tetapi saudara lupa sakitnya. Karena ketika saudara mengingat itu, saudara tidak sakit lagi. Yang kedua, saudara, pengampunan itu bukan hanya keputusan yang dimulai dari saya, tetapi adalah sebuah proses yang menyakitkan. Kenapa ini menyakitkan, saudara? Bukan karena soal dia menyakiti waktu itu. Karena setiap kali saudara ingat diri saudara yang sakit. Jadi kita harus memang sadar, mengakui, terima dulu nih rasa sakit itu. Jangan denial. Lalu melepaskan hak untuk menyakiti kembali. Artinya kita nggak mau balas dendam. Saudara pikir untuk bisa menghilangkan sakit saudara dengan cara saudara menyakiti lagi. Enggak. Itu menjadi mata rantai yang tidak pernah putus. Balas dendam itu tidak menghentikan sebuah konflik. Sebuah konflik hanya bisa dihentikan dengan pengampunan. Jadi saudara, kita sadar kalau ada sesuatu yang sakit harus disembuhkan. Masa penyakit dipelihara? Enggak ada. Semua penyakit harus sembuh. Cuman bagaimana menyembuhkannya? Saudara harus lewatin rasa sakit itu sama seperti sebuah luka. Berarti luka itu harus dikorek. Kalau saudara nggak izinkan dikorek, untuk sakit dibuang nanahnya, saudara nggak mungkin luka itu kering. Kelihatannya sudah tidak ada borok lagi. Tapi ternyata begitu disentuh sedikit, borok itu terasa sakit sekali. Karena borok itu adanya di dalam, bukan lagi di luar. Secara permukaan mungkin kelihatan sudah mulus. Tapi di dalam itu masih ada borok, masih ada nanah. Itu yang bikin ngentek, saudara, yang bikin sakit ketika itu disentuh. Jadi mengampuni tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi. Mengampuni tidak berarti Anda suka pada apa yang telah terjadi. Mengampuni juga tidak berarti Anda mengabaikan apa yang telah terjadi. Tapi mengampuni tidak berarti Anda suka pada orang yang menyakiti Anda. Mengampuni berarti Anda tidak lagi merasa marah. Mengampuni berarti Anda berbelas kasihan pada orang yang menyakiti Anda. Mengampuni adalah untuk diri Anda, bukan hanya untuk orang yang telah menyakiti Anda. Dan mengampuni berarti Anda mulai sembuh. Saudara, ingat kejadian Yusuf, bagaimana dia disakiti oleh saudara-saudaranya. Dia dihianati juga, difitnah oleh Nyonya Potifar. Tapi pengalaman hidup itu, saudara, dia melihat bagaimana Allah yang berintervensi dalam hidupnya. Maka ini yang dikatakan kepada saudara-saudaranya. Waktu saudara-saudaranya ketakutan. Oh, bapaknya sudah meninggal. Pasti ini giliran Yusuf akan balas dendam. Apa yang dia katakan? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi apa yang dilihat oleh Yusuf, inilah mata imannya. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
something for good. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Saudara, Allah memberikan Anda penderitaan bukan tanpa tujuan. Tidak ada luka yang tidak berguna. Tuhan bisa pakai. Oleh karena itu, Tuhan punya maksud. Mereka-reka, to think, plan, purpose. Allah sedang mereka-rekakan. Allah sedang bermaksud untuk sesuatu yang baik. Kita tahu, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Maka kita tahu semua bahwa Allah yang menyebabkan segala sesuatu ini turut bekerja untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa rencananya? Dia ingin kita serupa dengan Kristus. Itu rencana agungnya. Lihat ayat yang ke-29. Dia ingin kita serupa dengan gambaran anaknya yang kudus dan tak bercacat. Jadi saudara, yang ketiga, mengampuni sebuah persepsi yang berubah. Melihat Tuhan berdaulat atas segala kejadian. Apapun itu yang sekarang saudara alami. Percaya akan program, proyek, dan proses Tuhan. Di dalam rancangannya sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memakai luka yang kita alami bagi pekerjaannya, bagi kemuliaannya. Kalau itu untuk kebaikan, kenapa saudara tidak rela? Kalau untuk kemuliaan Tuhan, berapa harga yang kita bayar pun tidak sebanding dengan kemuliaannya. Saudara, tadi saya menyebut soal Holocaust di Jerman, 6 juta manusia Yahudi yang dibunuh. Ada sebuah kisah dari Corrie ten Boom. Dia salah seorang yang dimasukkan ke dalam kamp Nazi. Di dalam bukunya, saudara, dia mengatakan, dia bersyukur di kamp Nazi itu banyak kutu. Sehingga kutu-kutu yang menyakiti, yang membuat dia gatal sekujur tubuhnya, itu yang membuat dia untuk tidak dihampiri oleh para tentara Nazi yang hendak memperkosa. Karena terlalu banyak kutu, jadi kamp tempat dia itu tidak didatangi. Selesai daripada itu, saudara, dia bebas dan kakaknya yang dibunuh. Dia bebas, dia datang menginjili, berkhotbah di kamp-kamp Nazi. Satu hari ketika dia berkhotbah, saudara, tentang pengampunan. Waktu dia turun dari mimbar dan dia menyalami satu anggota tentara itu. Dan dia lihat matanya itu. Dan dia ingat mata itu yang pernah menyakiti dia. Saudara, dia bergumul, akankah saya mengampuni orang ini? Tapi waktu dia jabat tangan itu, dia cuma mengatakan, saya mengampunimu karena Tuhan sudah mengampuni saya dan mengampunimu. Saudara, ayat yang tadi kita baca. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Alasan kita mengampuni hanya karena Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita. Kalau kita sudah diampuni, mengapa kita tidak mengampuni? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang dengan segala keberadaan hati kami yang hancur, hati kami yang gelisah,
hati kami yang masih keras, apapun kondisinya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kami kemenangan atas dosa. Kami tahu iblis tidak suka ketika kami bertobat. Kami membawa hati dan jiwa yang hancur. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus yang sudah menegur kami, Roh Kudus juga yang akan meneguhkan kami, untuk kami mau kembali datang ke hadapan Tuhan untuk dipulihkan lebih dahulu. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Sehingga kami boleh menyembuhkan juga orang-orang yang sudah bersalah ataupun tidak bersalah kepada kami. Sebagaimana Engkau mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, kami mau taat firman-Mu itu. Kami serahkan setiap kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.